belum siap kerja pagi pulang sore. Tapi kan PNS itu adalah menantu idaman orang di desa. Berarti kamu nggak mau dong cari calon mertua di desa ya? Bukan sih, lebih tepatnya kayak cari mertua yang mau-mau aja punya menantu seperti saya. Hai guys, selamat datang di podcast Rumpi bersama Nazma di Ruang Motivasi dan Inspirasi. Hari ini aku sudah bersama dengan tamu spesial kita yang cantik. Halo Afni. Halo. Aduh, seneng banget karena hari ini bisa ketemu sama kamu lagi. Iya. Beberapa sebulan yang lalu ya kayaknya kita habis ketemu. Iya. Tapi kamu akhir-akhir ini sibuk ya? Iya, lumayan. Karena banyak banget kerjaan ya. Jadi Enggak sebelumnya juga. aku makasih banyak karena kamu sudah menyempatkan hadir di podcast kami. Iya. Hari ini kita mau bahas tema karir, pendidikan, atau menikah. Yang relate di kehidupan sehari-hari para anak muda. Oh iya, lumayan berat ya. Tapi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Afni, kemarin kamu juga hadir di acara upacara 17 Agustusan di IKN ya? Iya, cuman nggak masuk ke dalam. Tapi gimana sih kamu ngelihat IKN itu? Untuk segi pembangunannya, masya Allah ya. Keren banget ya. Kan di sana hutan ya kemarin tuh. Iya. Kayak, serius nih. Daerah sini sudah kayak ada bangunan tinggi, kayak wah, speechless aja, kayak ini hutan. Tapi luar biasa pembangunannya kan. Luar biasa. Udah berapa kali ke IKN? Jadi pas upacara kemarin itu baru pertama kali, bareng kan sama teman-teman. Jadi bagus pemerintahnya, jadi kayak kita difasilitasi. Dari sini ya? Iya. Makan, terus transportasi. Jadi kita tinggal datang. Pokoknya di sana itu semuanya gratis. Wah, enak dong. Aku sudah pernah ke IKN sekali ke titik 0. Tapi waktu itu kayaknya masih berapa persen gitu. Setahun yang lalu lah. Iya. Pembangunannya. Nah, dengar-dengar kan sekarang itu IKN banyak ini ya merekrut untuk tenaga kerja. Oh iya benar. Iya, itu tuh ingat dulu aku pernah bercita-cita, kayak bukan bercita-cita sih, karena kepengen banget rasanya kerja di IKN pas denger apa? Iya benar kan, kayak wah kerja di IKN bantu bangun. Kayaknya keren banget. Kota. Iya, dulu aku juga pernah kepikiran sih, kayak kepengen kerja di IKN, kayaknya keren aja. Jadi kayak berkarir di IKN itu kayaknya kok ini ya, kayaknya gajinya besar. Itu sih angan-anganku dulu, tapi nggak sekarang. Nah sekarang kamu sambil kerja, tapi kamu ada keinginan untuk lanjut pendidikan S2 nggak? Sebenarnya ada. Terus kemarin juga sempat daftar kan, cuman nggak jadi daftar ulang. Oh gitu. Iya, karena kebetulan kan harusnya di September ini masuk, dan kebetulan juga lagi banyak kesibukan, jadinya kayak ya udahlah ditunda aja dulu. Iya, karena kan biasanya orang tuh pada rame ya, sambil kerja terus sambil kuliah. Iya benar, cuman kan ngambil S2-nya juga ya di tempat yang lumayan ya, kayak butuh waktu, jadi kayak ya udahlah. Jauh ya kan di Samarinda, apalagi kita aksesnya kan transportasi darat aja. Iya, dan transportasi darat dan laut. Iya, jadi kayak ya sudahlah, mungkin nanti kalau sudah agak free. Iya. Nggak tahu ya kapan free. Karena kan jadi dulu Kak Nazma itu pernah berpikir mau ambil kuliah S2 itu karena untuk persiapan SDM ini, angan-angannya sih. Iya. Persiapan SDM dalam rangka untuk menyambut IKN supaya kita nanti bisa berperan. Tapi sebetulnya bisa berperan juga sih meskipun dari rumah. Iya, kalau dari aku sih ya, S2 ini seneng belajar kan. Jadi kayak pengen tahu hal-hal baru, karena kalau lepas kayak sekarang ini kan benar-benar kayak ya udahlah baca buku jarang. Iya betul.
sekarang pun kerjaan kayak kalau memang belum pernah saya ambil kan saya ambil sekarang sekalian baca-baca, searching. Jadi sebagai pengganti karena aku nggak S2 kan. Iya. Ya udahlah. Apalagi kan sekarang budaya baca kita ini semakin menurun, nggak kayak dulu-dulu kan. Dulu tuh kayak buku-buku, seneng aja baca. Sekarang karena mungkin ini kali ya digital, Gadget, sosmed. Lebih banyak juga kan e-book gitu. Ya sudah kayak ya udahlah nanti aja untuk S2-nya, yang penting nggak berhenti belajar. Jadi kan belajar bisa dari segi manapun. Makanya juga ngambil apa ya, kerjaan sehari-hari ini yang bisa bikin belajar. Jadi kayak bikin penasaran kayak oh ini gimana nih. Oh, cari lagi kayak scroll, oh ini tuh kayak gini. Oh, seharusnya ini tuh kayak gini. Jadi kayak udah sih. Iya. Ngobatin rasa kepengen sekolah lagi tuh kayak ya udah terobati aja. Tapi by the way, meskipun aku ini sudah S1, kemudian S2 kemarin itu kan administrasi publik ya. Kok tiba-tiba tuh beberapa hari yang lalu kok aku ada keinginan juga ya untuk S3. Bukan. Apa? Pengen kuliah lagi, tapi ngambil S1 ada deh jurusannya. Oh. Cuma kayak bimbang juga lanjut kuliah enggak ya, karena ya pertama kesibukan. Apalagi kan mungkin kalau kayak kamu kan masih sendiri. Nah menurutku ini kalau kamu kan berkarir, kemudian mau juga pendidikan, sebetulnya ini adalah kesempatan yang bagus untuk kamu mengembangkan diri. Kalau mau berkarir, fokus di karir. Nanti kamu dapat ilmu kayak gitu. Iya benar. Setelah nanti kamu sudah di karirmu itu sudah bagus, nah bisa kemudian lanjut di S2 lagi. Iya benar, jadi sekarang dikasih pertimbangan juga kan sama orang-orang di sekitar. Ya udah sih, orientasimu kan sekarang lebih ke cari aja dulu uang, karena ibarat masih kerja lepasan gini nih, ya udah distabilkan aja dulu ekonominya. Jangan sampai kayak kuliah bikin kerjaan jadi kayak ngaret ujung-ujungnya malah pusing sendiri. Iya betul. By the way, ini kan lagi buka CPNS nih. Kira-kira kamu ada minat nggak sih daftar CPNS di jurusan kamu itu? Sebenarnya pengen, tapi mungkin belum waktunya. Berarti tahun ini belum daftar ya? Belum. Berarti belum terketuk hatinya. Kenapa? Gimana ya cara ngomongnya, kayak sebenarnya kayak ngelihat orang daftar CPNS pengen juga, tapi di sisi lain masih di zona nyaman kerjaan kayak gini. Oh iya ya, betul. Masih lepasan karena mungkin belum pengen terikat ya, apalagi ada rencana-rencana ke depannya yang kayak itu nggak boleh terikat kerja. Kalau CPNS kan lebih, apalagi misalnya kalau kamu pilih di kantor dinas gitu mungkinnya, jadi ada jam-jam kerjanya yang mengikat, harus datang jam segini, istirahatnya jam segini, mungkin itu kali ya. Iya mungkin seperti itu, belum siap kerja pagi pulang sore. Tapi kan PNS itu adalah menantu idaman orang di desa. Berarti kamu nggak mau dong cari calon mertua di desa ya? Bukan sih, lebih tepatnya kayak cari mertua yang mau-mau aja punya menantu seperti saya. Iya betul-betul. Susah ya kalau banyak kriterianya, karena kayak ya sudah sih selama ini kan kerja begini. Ya pokoknya upgrade diri seperti ini. Kalau memang karena kriteria saya tidak masuk dalam menantu idaman, ya udah nggak apa-apa. Tapi biasanya kan kalau di kampung ya, pokoknya kalau sudah PNS itu udah wow banget gitu nah. Ya alhamdulillah kan sampai tua. Kalau meninggal anaknya ada yang ngejamin, lumayan. Iya benar. Jadi masa tuanya mungkin ya. Iya. Tapi kan beda lagi ya kalau orang berinvestasi atau mungkin dia punya pekerjaan yang lebih menjanjikan, kemudian dia bisa memanage keuangan dengan baik, itu sebetulnya sama aja. Iya benar. Selama orang bisa mengelola keuangannya dengan baik, ya sama aja, tetap ada jaminan di hari tuanya. Iya, apalagi kan kalau PNS ini kita harus bersaing, harus banyak tahu. Iya kan, ya sudah saya bilang kayak belum banyak juga belajar lagi ngulang-ngulang. Kerjanya ya belajarnya itu aja. Jadi mungkin kalaupun mau daftar CPNS ya mungkin di
selanjutnya semoga juga pas sudah pengen ada buka. Iya betul. Kalau buka sih insya Allah buka terus ya, karena pasti setiap tahun pasti ada yang pensiun, Iya. macam-macam lah yang keluar, ada yang mutasi mungkin, ada yang naik pangkat kayak gitu. Oh iya sih. Iya. Nah cuma kalau PNS ini kan dari jumlah kuota dengan jumlah pendaftar ini betul-betul ya angkanya itu betul-betul jauh gitu. Nah pendaftar itu jauh di atas daripada kuota atau formasi yang ada. Nah itulah mungkin persaingan itu yang kadang-kadang orang tuh kayak malas banget ikut tes CPNS. Tapi kalau menurut saya ya, kayak kalau ikut CPNS ya udah belajar aja, kayak liatin soal-soal. Mungkin ikhtiarnya gitu ya supaya lulus. Iya betul. Terus lebih nyaman berkarir, kemudian ada pandangan untuk berpendidikan. Lalu bagaimana pandangan kamu terhadap pernikahan? Untuk pandangan pernikahan lebih ke sebenarnya bukan belum mau menikah ya. Iya betul. Mungkin belum ada yang tepat. Itu yang pertama. Iya susah sih yang ngomong masalah pernikahan ini, karena jujur kayak dituntut untuk kan perempuan nih. Iya. Kamu perempuan dan kamu harus menikah, punya anak. Tapi sebenarnya untuk seperti itu kan goals orang beda-beda ya. Iya. Saya sendiri pun kayak pengen juga nikah, pengen juga punya anak, cuman belum saat ini. Iya, meskipun kayak kamu ini sudah tua, kamu 24 tahun, kamu harus nikah. Itu kalau di kampung sudah tua. Tapi kalau di kota masih aman sih. Apalagi kalau sudah berkarir. Nah, belum lagi kalau berkarir sambil kuliah juga. Iya, jadi cuman kasih pengertian aja sih ke orang-orang sekitar. Kalau perkataan orang sih nggak peduli, cuman mungkin lebih ke betul. Saudara, keluarga, orang tua terutama. Iya. Kayak aku bisa nih, masih bisa berdiri di kaki sendiri. Iya. Jadi kayak benar-benar finansialku bisa stabil, kemudian nanti menikah juga suami juga stabil. Jadi ibarat Iya betul banget. Kalau nikah itu benar-benar udah siap, mateng. Jadi nggak cuman kayak aku cinta kamu, aku menikah sama kamu. Itu kan versi anu ya. Versi yang belum siap sebetulnya. Versi bucin kayak. Iya betul, versi bucin gitu. Tapi kalau sudah ditekan sana sini ya udah sih, kadang ya udahlah nikah aja. Tapi sayangnya kan menikah itu enggak seperti kayak sebuah acara gitu ya. Udah kita nikah, setelah acara udah selesai acara, selesai juga perkaranya. Tapi kan persoalan menikah ini enggak. Nah, itulah kadang kita susah memang memberi pemahaman terhadap orang-orang yang berpikir bahwa menikah itu sesuatu yang utama setelah lulus kuliah, itu pokoknya kerja langsung nikah kayak gitu. Iya, tapi kalau bagi aku ya, kayak misalnya memang sudah di posisi yang diharuskan kayak menikah, udah ini kayak kan otomatis orang tua pengen kan ngelihat kayak nikah. Mungkin ya bisa aja, tapi ya itu komit sama diri sendiri kayak harus siap harus siap kalau nikah. Tapi kalau kan kepengennya kayak ya udah nikahnya nanti setelah betul-betul sudah siap. Iya. Nggak tahu ya siapnya kapan, karena ibarat nih angan-angan banyak banget nih, kayak mimpi-mimpi tuh banyak banget. Nah, ya itu. Karena kan kalau di dunia karir ya, itu kan nggak ada ujungnya ya. Iya. Jadi kita itu memulai sesuatu pekerjaan itu, oh saya tuh pengen menjadi seperti ini. Kemudian setelah kita mencapai, tiba-tiba kita tuh kayak, saya mau jadi ini, mau jadi ini. Jadi banyak sekali kemudian impian-impian yang ingin dicapai. Memang sih nggak dipungkiri setelah kita menikah, banyak sekali hal-hal yang mungkin, ya betul sih kata orang. Memang ada yang mensupport kita. Tapi di sisi lain keterbatasan kita itu juga banyak setelah menikah. Iya, kan kalau pandanganku kan pengennya ke depan itu setelah ngumpulin uang pengen jalan traveling dulu. Oh, pengen jalan-jalan. Ya traveling kayak ke negara-negara orang. Keliling dunia lah ya. Iya pengennya gitu kan. Terus kalau punya suami kan bilang kan nikah bisa juga. Tapi kan betul. Kita nggak pernah tahu ya.
kayak makanya selalu berdoa kalaupun dapat suami yang bisa diajak jalan bareng, tapi untuk yang satu frekuensi gitu ya. ya untuk yang satu frekuensi takutnya nggak dapat yang kayak gitu, jadi kayak Tapi percaya sih, kalau misalnya kamu itu pengennya jodoh yang begitu tuh, insya Allah, karena nanti kan pada akhirnya kita tuh berjodoh dengan orang-orang yang ada di circle kita. Nah bahkan kita mungkin pada perjalanannya nggak nyangka kalau ternyata yang ada di sekeliling kita ini adalah jodoh kita. ya sih ya. Nggak tahu deh kalau masalah jodoh nikah ini kayak langsung ngeblank. Jadi Iya, kayak nah. jawabannya ini kayak kadang begini kadang begitu karena nggak tahu, capek banget masalah nikah ini. Betul, karena memang ya kalau kita memilih karir dan apalagi kita memilih juga untuk sambil kuliah, maka kesibukan itu pasti bertambah ya. Nah, ditambah lagi kalau kita mau berkomitmen lagi untuk menikah, ya nggak bisa dipungkir bahwa aktivitas kita setelah menikah itu memang sangat sibuk. Iya, Karena di luar dari kegiatan rutinitas kita sebelumnya, ditambah lagi tanggung jawab baru. apalagi kalau punya anak ya. Jujur aja ya, karena Asma kan sebelumnya kayak free juga ya, enak banget kayaknya. Mau ke sini ya udah ayo, tanpa perencanaan. Oke, ayo kita kerjakan. Nah setelah menikah kemudian punya anak, akhirnya kan tanggung jawab itu bertambah. Iya. Dan bukan hanya sekedar tanggung jawab, di situ ada sesuatu hal yang harus kita lakukan. Ada kewajiban-kewajiban yang memang kita nggak bisa, artinya kewajiban itu menuntut kita untuk kita lakukan. Nggak bisa untuk oh udahlah aku kerja dulu, aku kuliah dulu, yang masalah rumah tangga, masalah keluarga, anak ataupun suami nanti aja. Nah itu nggak bisa karena posisinya itu sama-sama utama. Iya benar. Ya udah, jadi kayak memang masalah untuk menikah, menyatukan aku dan dia yang bakal jadi suami aku kayak aduh gimana ya. Tapi by the way saya juga pernah berpikir loh, kayaknya ada nggak sih ya yang mau nikah sama aku dengan segala kesibukanku, kemudian tempat kerja aku yang jauh, ini kayaknya nggak ada deh yang mau nerima aku. Aku juga dulu berpikir seperti itu. Iya. Tapi ternyata alhamdulillah Allah ngasih yang sefrekuensi, yang bisa mensupport. Ya benar, alhamdulillah ya. Makanya kayak untuk nikah ini kayak mau nikah kapan? Nanti kalau ketemu yang pas ya. Kayak yang pas tiba-tiba kayak kan kalaupun aku bilang aku nggak mau nikah 2 tahun lagi gitu. Iya. Tapi tiba-tiba ada yang datang dengan segala mulut manisnya yang bisa Semoga bukan cuma mulut manisnya ya, dengan segala kelebihannya lah. dengan segala kelebihannya, apalagi diliatin kalau dia tuh pintar kayak oh my god. Yang bisa meluluhkan hati Afni lah. Iya, tapi kayaknya belum sih karena memang aduh. Memang sih ya, berbicara tentang karir dan pendidikan sebetulnya bisa kita lakukan setelah menikah. Tapi kerepotannya itu betul-betul apa ya? Repot. Iya, Karena memang aktivitasnya yang bertambah. benar sih. Bayangkan aja, kita nih sudah punya tanggung jawab di pekerjaan. Kemudian ditambah lagi tanggung jawab di kuliah. Karena itu kan sama-sama kewajiban Iya. yang nggak bisa kita tinggalkan. Kita punya tugas kuliah, kita punya tugas dalam pekerjaan. Semuanya ini menuntut kita untuk dilakukan. Iya. Karena itu adalah komitmen kita. Itu kalau kita belum menikah. Apalagi kalau sudah menikah, maka sama-sama tanggung jawab itu. Akhirnya kalau disuruh memilih karir, pendidikan, atau keluarga, maka tidak ada yang bisa dipilih. Iya, harus. Harus berkomitmen dengan segala konsekuensinya. Iya. Nah, makanya kalau mau misalnya berkarir dan kuliah, itu masih bisa sih, masih bisa. Iya. Tapi memang bagusnya tuh kalau mau karir aja dulu. Kemudian kalau mau kuliah dulu. Oh, iya. Nanti setelah waktu senggang bisa me time. Nah, belum lagi kalau kita mau kayak Afni tadi bilang kan kayak mau traveling apa segala. Nah, sebetulnya bukan meracuni otak untuk tidak menikah. Menikah itu adalah sesuatu yang harus disegerakan.
kalau menurut Rasulullah ya. Tapi ada hal-hal jangan sampai setelah menikah malah semuanya jadi hancur kayak gitu. Memang menikah itu menunggu kesiapan, bukan menunggu lulus kuliah, bukan menunggu 2 tahun kerja. Sebetulnya itu adalah pemahaman yang salah. Iya, benar. Karena memang sih antara kuliah, terus kerja, menikah, kalau kita sudah menggabungkan tiga hal itu, maka siap-siaplah untuk menerima konsekuensi dari komitmen yang kita buat. Iya sih. Dan juga kalau ini ya ngerasa masih punya kesibukan sendiri, jadi kayak belum siapnya itu karena kan suka masak nih, ibarat aku tuh nggak senang diganggu gugat kayak aku ada kegiatan ini, nggak boleh ikut campur. Otomatis kalau nikah gimana caranya aku me time kayak kan. Tapi kan kalau masak sih oke lah, kalau misalnya kamu hobi masak itu malah bagus loh. Oh iya. Iya kan, kaitannya dengan rumah tangga itu erat antara memasak dengan, nah kamu bisa me time dengan keluarga itu kalau masak-masak ya. Iya, dan aku beda kalau traveling. Aku suka masak aneh-aneh sih. Jadi kayak kalau ada menu yang oh kayaknya ini bagus deh diriku buat. Terus juga saking senangnya sama senangnya sama kesibukan sendiri itu, kadang aku tuh mikir kayak bikin apa ya bisa dijual nih, kayak sekarang kan lagi bikin sambal buat aku jual-jualin, pokoknya gitu. Mikir juga mau bisnis gitu ya? Iya, pengen punya bisnis juga. Jadi kayak gimana nih, kayak nikahnya gimana? Iya sih, udah terlalu banyak, kayak udah penuh ini otakku, kayak mikirnya gini, pikirnya gitu. Tapi kamu pernah gak sih berpikir bahwa misalnya nih, kamu kan berkarir, kerja gitu ya, terus punya tujuan-tujuan, misalnya kayak aku tuh pengen punya ini, terus kamu anggap lagi nih, kamu punya keinginan misalnya beli mobil. Nah terus kamu kan kerja punya uang, terus kalau misalnya kamu beli mobil, adakah kepikiran dalam benak kamu tuh kayak, ih enak banget dong nanti suamiku tiba-tiba datang langsung ini? Oh nggak ada sih. Nggak ada ya? Ya kayak mungkin ketika aku beli mobil, insya Allah aku harusnya dapat suami yang bisa beli mobil juga. Iya, yang minimal punya mobil juga ya. Iya, aku kan sempat menjalin kayak hubungan sama laki-laki kan, pacaran, mau serius. Itu mungkin aku termasuk cewek yang gak matre. Oh iya, bagus. Karena gini, kayak aku gak pernah minta dibelikan barang-barang mewah kayak misalnya ketika aku pengen misalnya pengen beli cincin, seharga misalnya 5 juta, terus aku nggak mungkin minta nih kayak beliin aku cincin dong harga 5 juta. Itu aku lebih ke kayak aku aja yang beli cincin, nih lihat nih aku bisa beli cincin, minimal kamu harus bisa dong. Misalnya kayak HP iOS gitu ya. Nggak ada permintaan, ih belikan dong, ini kan lagi rilis nih. Enggak. Jadi kayak ya udah sih dibikin setara, jadi kayak aku mampu beli ini, ya kamu harusnya mampu belikan aku meskipun nggak harus dibelikan. Jadi intinya kayak setara. Tapi kamu nggak matre, tapi kan realistis kan? Ya realistis. Ya itu kayak aku bisa ibarat kayak oke, aku mau beli cincin 5 juta, minimal seandainya aku mau minta sama kamu juga harus bisa. Jadi gitu. Tapi tetap aku beli sendiri. Setidaknya itu karena antara matre dengan realistis itu beda kan? Iya, kan kalau aku matre nih ya kayak beliin aku dong mobil, sedangkan aku sendiri nggak mampu beli. Iya betul. Pokoknya kalau matre itu mau uangnya aja. Kalau realistis kan intinya kalau udah tahu kalau dia itu mapan, setidaknya dia itu bisa bertanggung jawab, setidaknya dia bisa mencukupi kebutuhan kamu. Ya udah, kalau dia sudah mapan oke lah. Kalau udah serak di hati, it's okay. Sebenarnya nggak mapan, yang penting bertanggung jawab dan berusaha. Ada kan yang kayak dilihat nih kayak cowoknya, aduh, kamu mau gimana? Nggak punya pandangan ke depan. Sebetulnya dia tuh nggak kayak ini orang mau gimana sih pandangannya ke depan ini? Ya, kayak nggak punya semangat hidup kayak gitu. Ya itu, cuman rada-rada takut juga sih ya ngomongin hal kayak gini karena kita nggak pernah tahu ke depannya gimana. Iya, betul. Cuman ya seperti itu kayak oke, sebelum kamu aku mintain ini minimal aku mampu dulu.
Nah, Iya. itu pas. Karena ada bahasa orang gini, karena sebetulnya mapan itu bukan hanya pada laki-laki, tapi juga perempuan. Iya. Perempuan juga butuh kemapanan. Iya. Karena ketika kita mapan secara finansial, artinya nanti setelah menikah, kita itu nggak ketergantungan sama yang namanya suami. Iya, benar. Iya. Benar-benar menghindari ketergantungan sama suami, tapi berharap punya suami yang bertanggung jawab. Amin, insya Allah. Dan kamu percaya atau tidak ya, ketika kamu mapan secara finansial, kamu mungkin secara tidak menyadari gini ya, tidak menyadari bahwa suami kita itu bisa menghargai kita mungkin dibandingkan kita jadi ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga itu sebetulnya mulia dan bagus ya. Semua aktivitas dikerjakan, semua keahlian ada sama ibu rumah tangga. Hanya saja terkadang ya entah kenapa kalau suami-suami orang tuh kalau istrinya nggak kerja tuh menganggap bahwa istrinya tuh nggak kerja. Nah itu bahasa yang paling dibenci oleh kaum perempuan. Nggak kerja padahal seharian ini udah beres-beres ya. Bahkan dia itu 24 jam loh kegiatannya, masih dibilang nggak kerja. Nah itu yang paling bikin kena mental seorang istri. Nah, makanya mungkin kalau secara karir, kita punya karir, setidaknya kita tuh mungkin bisa sedikit lebih dihargai dibandingkan kita nggak kerja. Oh iya. Jadi guys, kita harus kerja biar dihargai. Iya, betul sekali, karena itulah kita memang sebagai seorang wanita harus punya skill pendidikan dan karir. Enggak wajib banget sih, tapi setidaknya kita memiliki pendidikan itu. Iya, benar. Oke, mungkin tema kita hari ini lumayan menarik ya, dan kamu mungkin punya sepatah dua kata. Apa ya sepatah dua katanya? Pokoknya buat cewek-cewek tetap berjuang buat dirimu sendiri. Jangan pernah bergantung sama orang lain. Pokoknya perempuan itu harus bisa menggantungkan kebahagiaannya di dirinya sendiri. Wah, mantap. Banyak ya, nggak sepatah dua kata. Keren-keren, quotes of the day. Wah, dari mana nih inspirasi? Oke, makasih banyak Afni karena sudah hadir di podcast ini. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih karena sudah menonton podcast kami. See you and bye-bye.